Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Carlos, NIM 3211901054 dari program studi Teknik Elektronika semester 4 Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan mengenai ladder diagram pada PLC. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan memulai. Di sini saya sudah membuka aplikasi yang akan saya gunakan untuk buat ladder diagram ini, yaitu menggunakan aplikasi CX Programmer. Langsung saja saya new file. Nah, untuk device name-nya, ini saya buat saja praktikum ataupun tugas 1, tugas PLC 1. Ya, misalkan di sini namanya tidak mengandung spasi, ya, karakter spasi, supaya tidak error atau salah. Kemudian untuk device type-nya sini saya menggunakan CP1L sesuai dengan PLC yang tersedia di kampus. Kita langsung oke saja. Baik, kita sudah berada di halaman kerja. Ya. Jadi seperti pada rangkaian umumnya, ya, di mana pastinya setiap rangkaian itu ada yang namanya input maupun juga output. Ada masukan maupun juga ada keluaran. Nah, pada PLC juga sama, ya, input dan ada output. Nah, untuk di input sendiri atau yang komponen sebagai masukan itu disebut dengan kontak. Ya, sedangkan untuk yang keluarannya itu disebut dengan coil. Nah, untuk kontak sendiri itu sebenarnya ada 4 jenis, ya. Itu pertama normally open atau NO, kemudian normally close atau NC, yang ketiga normally open switch, yang keempat normally close switch. Nah, cuma pada kesempatan kali ini saya hanya berfokus pada dua kontak pertama saja, yaitu normally open dan normally close. Jadi pada NO dan NC, kemudian tambahan dari coil sebagai output. Langsung aja. Sini saya akan tempatkan, ya, ini normally open, ya. Oh ya, sebelumnya apa perbedaan antara normal open dan normally close? Jadi normally open, ya, sesuai namanya, itu merupakan jenis kontak yang dari awal atau sejak awal itu bersifat sebagai saklar terbuka, normally open. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada arus yang mengalir melalui saklar tersebut ataupun melalui kontak tersebut. Sehingga untuk mengalirkan arus itu harus di-set dulu. Sedangkan normally close, yaitu kebalikannya, di mana normally close itu sejak awal sudah bersifat sebagai saklar tertutup, artinya arus sudah bisa mengalir tanpa harus di-set terlebih. Baik. Ini saya akan menempatkan kontak normally open untuk sini. Untuk alamatnya, karena ini sebagai input, maka alamatnya saya buat 0.01. Oke. Kemudian untuk namanya saya buat sini sebagai start. Oke. Ini akan saya langsung hubungkan dengan outputnya, yaitu coil. Untuk alamatnya, karena ini berupa output, maka menggunakan alamat 100.00. Display-nya coil. Ya, bisa lihat, ya, ketika sifat sebagai input, maka inisialnya di sini I, dan untuk output inisialnya Q.
Baik, selanjutnya di sini saya akan memparalelkan dengan kontak NO lainnya. Ya, saya ambil satu kontak NO lagi di sini. Namun saya mau di sini mengambil daripada output dari coil. Jadi untuk alamatnya akan saya samakan dengan output pada coil. Maka sini 100.00 ya, dan untuk namanya otomatis mengikuti ya, otomatis terbuat output. Ya. Sebenarnya saya akan tambahkan juga di sini NC atau normally close contact. Nah, untuk yang ini karena saya mau ini sebagai push button, maka untuk alamatnya menjadi 0.02. Saya buat namanya menjadi push button. Jangan lupa untuk disambungkan antara start dan coil ini. Oke, sudah. Setelah sudah sampai pertama sebelum dijalankan kita mau compile dulu untuk melihat apakah ada error, dan bisa dilihat sini tidak ada error atau pengurangan, jadi bisa langsung kita jalankan. Kita simulasikan saja. Oke. Bisa dilihat sini hijau artinya ada arus yang mengalir, sedangkan yang berwarna hitam, jika masih berwarna hitam maka artinya tidak ada arus yang mengalir, dan di sini coil masih dalam kondisi off karena belum ada arus yang mengalir menuju coil. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa NO itu bersifat sebagai saklar terbuka dan NC bersifat sebagai saklar tertutup. Artinya NC sudah sejak awal sudah mengalir arus dalamnya. Untuk menjalankan ini, maka kita harus set ini menjadi dan hasilnya rangkaian menjadi aktif, harus bisa mengalir menuju coil. Ya. Kemudian sini saya coba matikan dengan cara yang sama dengan set off, dan bisa lihat ternyata arus masih bisa mengalir menuju ke coil. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena di sini ya antara kontak yang start dan juga coil yang ini itu sebenarnya sama ataupun membentuk gerbang logika OR, di mana jika salah satu saja input itu bernilai logika 1 ataupun on, maka output yang dihasilkan pun on. Maka mengapa harus masih bisa mengalir menuju coil, karena output dari sini itu tetap bernilai logika 1 ataupun tetap on, karena masih ada kontak yang berlogika 1 ya pada coil ini ya. Nah, mengapa coil ini bisa berlogika 1? Karena coil ini saya buat alamatnya sama dengan coil yang di sebelah sini yang sebagai output, sehingga apapun nilai output yang dihasilkan pada coil ini akan bernilai sama dengan kontak pada NO ini. Nilai logikanya akan mengikuti dengan nilai logika pada coil. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi.